Saya Paniran, saya anggota TNI, saya dinas di Kodim 411 Kota Metro, Angkatan Serka. Saya sudah 25 tahun dinas. Awalnya dinas di Tangerang, pindah ke Lampung sini tahun 2013. Pertama ya kami sama kawan lah. Kawan itu ngobrol-ngobrol di kantor gitu. Nah, tapi dia ini PE dia mainnya. Nah, ngajak lah, Mas, ini aja dulu. Usaha ini apa piara kambing. Kira-kira apa kambingnya? Ya kalau untuk awal-awal ya jangan yang mahal-mahal. yang kambing biasa aja. Ya udah, akhirnya kan tertarik juga kita main ke rumahnya, ngelihat kambingnya itu kan mantep-mantep. Ya, paling kalau kita kan masih baru ya belum bisa, Pak. Jadi ya kita mainnya pertama ya rambut-rambut. Saya mulai September 2022. Kalau awalnya itu saya beli kambing itu semuanya sekitar 33 juta. Ya, kalau jumlahnya berapa saya lupa. Iya, jelas ya harus lebih apa ya ekstra lah, harus berkorban ke istirahat lah banyak Pak. Nah, kan gitu. Pagi-pagi jelas harus sudah bersih di kandang, ngasih makan sebelum itu baru berangkat kerja. Jangan sampai terlambat juga. Nah, setelah pulang kerja nggak ada lagi duduk-duduk nonton TV, nggak ada lagi, langsung apa yang nggak lihat nggak ada pakan berarti kita ke kebun nyari. Kalau sudah ada aman, jelas untuk nambah-nambah kebutuhan. Dari kawan-kawan yang sudah berternak kayaknya bisa gitu loh. Dari waktu juga kita bisa ngatur, dari hasilnya bisa membantu kebutuhan kita. Sangat-sangat membantu. Kalau saya bicara keuntungan kayaknya belum bisa. Kenapa? Ya itu tadi sama kalah kebutuhan. Iya. Ya jelas kalau kalian mau saya kan, biar apa beternak kambing berkembang dulu, berhasil baru untuk kebutuhan. Kalau ini kan saya enggak. Miara baru ibaratnya baru mau berkembang, udah ketabrak sama yang itu tadi. Nah, jadi ya berkembangnya pelan-pelan. Tapi yang jelas menguntungkan. Menguntungkan ya? Ya, tidak ada ruginya. Oh gitu. Ibaratnya itu kalau kita megang uang 30 juta, seminggu 2 minggu habis. Kalau kita belikan kambing bisa bertahan 2 tahun. Ternyata saya ini beli, saya jual tuh sudah dapat sekitar 37 juta. Kan udah kambing saya masih ada. Kalau untuk kaya kayaknya lama jangkanya. Yang paling dekat ya kebutuhan anak. Kayak anak saya kan kuliah. Per semester udah jelas sekian gitu. Di Poltekkes Jogja. Kalau hanya buat semester sama ini ya, kalau per semester sekitar 6 jutaan. Untuk kosnya 4 juta. Untuk yang lain-lain untuk ya kalau semester dia pulang gitu Mas. Ongkos bolak-balik paling nggak 15 juta lah per 6 bulan. Jadi yang kita lirik ya cuma ini musiman kalau kebun, mungkin untuk kebutuhan lain. Tapi yang jelas kalau untuk pendidikan anak saya lebih fokus ke sini. Kita sebelum berternak kan kita udah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan yang sudah berternak. Nanti kalau kita mau piara ini jualnya kemana kan kita sudah ngobrol-ngobrol kemarin. Jadi ya insya Allah kalau pas sudah waktunya kita keluar bisa lah. Karena saya jangan jual saya ini baru ini yang lokal-lokal. Kalau yang pur belum pernah. Sama dia kelasnya jelas lebih tinggi dari yang lokal. Harganya juga pasti lebih menang lah. Walaupun kita nggak bisa jual lebih tinggi, tapi jelas lebih menang daripada lokal. Terus pakannya juga sama, makannya rumput juga, onggok juga. Biayanya sama tapi nilainya lebih tinggi. Perawatannya sama aja. Kalau dikasih vitamin B semua tak kasih. Tak suntik, ya sama. Cuma kalau mandiin aja kali ya. Kalau yang ber kita mandiin, kalau yang lain enggak. Sebulan sekali belum tentu Mas. Kalau ngelihat kotor banget itu kayaknya sebelum mandi kita mandiin. Kalau sudah bersih ya. Kadang-kadang kan waktunya enggak ini juga. Cari apa ya? Ya. Belum ada pelubatnya. Insya Allah lah. Kalau ada rezeki kita beli pelubat. Saya ada bang pakan juga. Ada singkong. Kalau di sana, kalau untuk ladang ada 3/4 hektar. Terus kalau rumput-rumput tuh ada 1 hektar, 3 pohon jeruk. Nah, ini rumputnya. Itu kalau kita buat kita sendiri nggak habis itu Mas. Dalam 1 tahun nggak habis. Cuma kalau kadang-kadang kan tetangga kan pengen juga lah itu. Ya silahkan lah. Nggak habis kali kita kan kita tabur dengan daun singkong, ngasih makannya. Kita kasih onggok. Nggak setiap hari rumput. Yang ngedel ponaan bisa.
Istri bisa. Ibu Kan, pasti turun. iya, kan pakannya ada awal-awal ibu yang anu. Nah, sekarang kan ada bapak mertua di sini. Oh gitu. Ikut bantu. Jadi lebih apa? Lebih tenang ya? Iya. Kalau tugas. Kalau dulu belum ada bapak mertua ya, ponaan bisa. Istri, kalau istri dulu udah disiapkan mas. Sebelum saya berangkat, pakannya udah disiapkan. Sama istri? Sama kita. Tinggal naruh-naruh aja dia. Awal-awalnya. Kalau sekarang udah bisa ngambil sendiri lah. Tetap adanya ya, kaitannya lah. Iya. Kalau istri mendukung lah. Sangat mendukung. Kalau nggak mendukung nggak mungkin dia mau bersih-bersih. Logik. Kalau pas saya nggak ada kan yang nyapu-nyapu itu kan ya. Ini total ada berapa ekor? Kalau sama yang masih baru lahir itu 28 kalau nggak salah. Selama 2 tahun ini kita 8. 8 ekor. 8 ekor. Tapi masih umur minggu 2 minggu habis lahir itu. Sembelih. Jadi rata-rata di situ kendala. Iya. Kalau yang lain nggak ada kayaknya. Gitu. Kalau kendala yang lain seperti penyakit belum ada. Ini yang kalian amati penyebabnya apa mas? Sembelih ini? Iya. Mungkin rebutan ini kali ya mas ya. Susu kali ya. Iya, jadi kan dia di dalam situ nggak terlalu kelihatan kita mas kalau lagi ngecek gitu kan. Tahu-tahu udah lemes aja. Karena ternyata anaknya 2 gitu dia. Itu yang sebelah sana tuh ada bekas kandang sapi itu sepertinya. Sekarang dirubah jadi kandang kambing. Ya itu pindahan itu mas. Oh, tadinya pindahan. di sebelah sana, saya angkat di sini. Tapi lumayan ini bawa ini apa namanya, bawa kenangan. Oh gitu. Dan saya bongkar itu saya jatuh soalnya. Jatuh ini patah ini. Patah kan. Ya. Ada kenangannya, itulah perjuangannya. Jadi banyak hal memang yang harus dilewati. Iya. Yang kadang-kadang kita nggak menginginkan. Ya, itu ya. Maka sebenarnya prospek untuk peternakan ini ketika ini menurut sampean pelajari. Kalau menurut saya ya prospek pasti bagus. Karena ya saya pasti berkembang ini. Nggak bisa nyampe segini aja. Anak saya masih 2 lagi soalnya. Oh, 2? Iya. Makanya mau nggak mau selesai yang pertama, yang 2 ya masih menunggu. Jadi nggak mungkin harus cuma segini. Kalau bisa kita kembangkan lagi. Targetan ada berapa ekor nih ke depan untuk indukan? Indukannya ya maksimal, ya nggak maksimal ya, minimal ini 25 saya. 25. Ya. Minimal. Untuk ya bisa 100 juga targetnya. Iya. Kenapa sih mas kok sampai lebih minat ke breeding? Kenapa nggak fattening gitu yang bisa instan? Ngomongkan itu ya. Iya. Kalau ceritanya ini ya, cerita yang sudah itu kalau pas keluar itu agak susah. Saat ini ya. Iya. Penjualan ya. Iya. Terus kan kita ini kan kebutuhannya nggak pas hari raya aja. Kebutuhan anak itu. Yang penting kan kebutuhan anak kita ini soalnya. Yang lebih kita fokuskan. Kalau kita yang pengemuan kan keluarnya hanya pas waktu Idul Adha. Sebenarnya kebutuhan anak nggak pas hari itu aja. Makanya saya pilih ini lebih. Kadang kita prediksi nanti 7 bulan kemudian hari ini telepon. Nah itu dia. Kalau breeding kan ya lebih cepat kayaknya. Anunya itu prospeknya. Sampai kalau untuk pemberian pakan ini seperti apa mas? Caranya pagi pemberian apa, sore apa, siang apa gitu. Saya kasih makan 2 kali sehari mas. Pagi itu kasih ombok. Ombok habis langsung tak kasih ini. Terus singkong fermentasi. Ya. Sore ini ada rumput, kasih rumput. Berarti jenengan harus ngarit setiap hari ya? Ya kalau pas musim banyak rumput ya kita ngarit aja mas. Jadi yang fermentasi kita simpan. Nah, takut nanti kalau pas musim panas, kalau panasnya nggak panjang sih masih mampu rumputnya. Memang keberadaan bahan pakan itu penting apa menurut jenengan? Sangat penting. Contohnya kayak saya ini kan kerja. Pas saya nggak bisa pulang cepat, sudah ada bang pakan. Kalaupun masih ada bed di ladang, masih banyak. Sebentar aja ngambilnya, nggak perlu nyari-nyari kan. Pertama itu, yang kedua, kalau pas hujan, nggak bisa nyari kan kita mas. Udah ada bang pakan di rumah, aman. Harus ada bang pakan di rumah khususnya. Kalau yang di sini ya, untuk pekerjaan atau pertanian,
komoditas apa mas di sini yang paling banyak? Singkong, padi, atau jagung? Singkong sama padi. Yang banyak. Jagung ada. Nah, ini yang bisa sampean manfaatkan apa aja mas ini ya? Limbah-limbah pertanian ini. Kalau sama itu cuma daun singkong aja gitu. Daun udah. Enggak. Jagung udah keburu kering soalnya. Oh gitu ya? Iya. Berarti hanya mengandalkan daun singkong dan kebun. Iya. Mas bisa ceritakan suka dukanya jadi peternak? Harganya kayaknya nggak ada sih mas harganya. Paling kalau pas mati aja. Pertama pas mati, kedua mungkin pas mau jual agak susah mungkin ya. Kadang-kadang bulan ini seenaknya aja kalau nawar itu. Nggak kasihan kita yang ngarit kan. Saya ini mas. Nah itu dia. Itu dukanya. Kita tawarin maunya, kita kira harganya ya 2 juta. Dia datang 15. Nah itu. Ini bener apa enggak ini kawan-kawan ini kan. Jadi suka dukanya ada ya. Iya. Terus keuntungan kita sebagai peternak tinggal di desa ini apa menurut yang sampean rasakan? Kalau keuntungannya dari pakan gampang. Kedua karena di sini rata-rata peternak semua, jadi risiko tetangga mungkin kebauan atau apa nggak ada, aman jadinya. Ya? Iya. Ya? Nah, nggak ada apa namanya, tetangga nggak ada yang merasa terganggu mungkin kalau agak bau atau gimana kan? Karena sama-sama kita pelihara semua. Kemudian di desa ini kalau nggak pelihara kami menurut sama rugi atau tidak? Harusnya rugi. Apalagi kawan-kawan yang sini kan ibaratnya rata-rata kan petani. Petani itu kan tiap hari ke ladang. Punya daun tanaman singkong juga, punya tanaman jagung. Bisa nanam odot juga kan, Pak Cong itu. Kalau nggak punya ternak, ya rugi. Rugi sekali saya kira. Rugi sekali? Iya harusnya. Jadi nggak hanya tidak rugi mas ya? Iya rugi sekali, harusnya punya. Tiap hari lo dia ke ladang. Nggak kemana-mana kerjaannya di ladang. Ngarit dia ke ladang, nggak ngarit? Iya, ke ladang. Iya, ke ladang. Memang harus kita memanfaatkan waktu kita sesuai dengan porsi ya. Nah, so, saya aja yang harus kita sempatkan kok. Apalagi mereka yang kerjanya di situ. Karena nggak punya. Kadang-kadang ya itu tadi. Mas ada nggak masukan untuk teman-teman di luar sana, baik penonton atau teman-teman kita yang saat ini masih mengabdi pada negara sebagai anggota TNI? Ada nggak masukan? Kalau untuk penonton, tetap semangat lah kalau berternak. Yakin ada untungnya, nggak mungkin nggak untung. Kalau nggak untung, nggak mungkin lah orang itu mau berternak semua di Indonesia ini kan semua berternak. Pasti kan pasti untung. Cuma kalau untungnya banyak atau sedikit, ya itu kembali ke usaha kita. Kecil besar modal. Nah itu dia. Kalau modalnya usahanya cuma 2-3 ekor yang mau untung besar ya nggak mungkin. Untuk kawan-kawan TNI, kalau masih punya waktu, mari kita berternak. Berternak nggak ada ruginya.